Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Haeseo terduduk melamun, raja datang dan mengajaknya masuk karena dia sedang sakit. Haeseo menjawab kalau dia tidak ingin masuk ke kamar itu lagi. Jangan seperti ini karena Chaeryeong. Dia tidak tulus. Dia telah mengkhianatimu, kata raja. Dia tulus, jawab Haeseo. Jadi kau lebih mempercayainya daripada aku, tanya raja. Aku ingin pergi dari istana, aku ingin pergi dari tempat ini, ucap Haeseo. Raja menjawab kalau dia tidak akan membiarkan Haeseo pergi, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan raja. Lalu ia pergi. Haeseo bertemu Wang Won, dia mengatakan kalau Chaeryeong sudah meninggal. Wang Won berpura-pura tidak peduli. Ini semua salahmu. Lihat saja suatu hari nanti kau akan menyesalinya, ucap Haeseo. Wang Won menjawab, semenjak menjadi simpanan raja kau menjadi semaunya. Benar kan? Raja memanggil Haeseo karena telah mendengar ajakan Wang Won. Dia akan mengangkat Haeseo menjadi selir. Haeseo menolak. Aku ingin pergi dari tempat ini, bukan karena gelar itu. Berhentilah keras kepala dan menyia-nyiakan waktu karena hal sepele, tegas raja. Haeseo pun hanya terdiam. Rakyat Baekje siap menyerang karena diperlakukan tidak adil. Raja mengutus Baekah untuk menjaga. Saat sedang bersiap Wang Jung mengunjunginya. Baekah bertanya, apa Yung sudah menerima jepit rambut yang dikirim Haeseo? Wang Jung menjawab sudah, tetapi dia tidak tahu maksudnya karena tidak ada surat. Baekah menjawab kalau Haeseo memintanya memberitahu secara langsung. Dia berkata, aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Haeseo sungguh mengatakan itu? Tanya Yung. Baekah membenarkan. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Tetapi tolong bantulah dia. Beberapa prajurit melihat ke atas. Baekah ikut melihat dan melihat Wohi di atas. Rakyat Baekje sudah siap menyerang, tapi kaget karena melihat Wohi. Mereka pun meminta Wohi turun. Baekah naik ke atas untuk menghentikan Wohi. Wohi melarangnya dan meminta Baekah membalikkan badannya. Baekah menurutinya, lalu Wohi melompat. Rakyat Baekje menjerit dan berlutut melihat Wohi. Kukira aku bisa mengabaikan segalanya dan menjalani hidupku. Aku mencoba menyangka orang tuaku, tetapi aku tidak bisa mengabaikan rakyatku. Aku akan menebus perbuatan mereka dengan nyawaku. Aku mencintaimu, gumam Wohi. Baekah memeluk Wohi yang sudah meninggal. Baekah menemui raja dan bertanya, apakah dia sudah mengetahui semuanya? Raja menjawab, kalau dia tidak tahu. Bahkan kalaupun tahu dia akan tetap melakukannya, karena menurutnya Baekah lebih penting. Baekah menahan sedihnya dan kesulitan menerima kenyataan. Baekah pun berlutut dan memilih pergi. Raja panik dan meminta maaf. Baekah pun menjawab, kalau dialah yang salah dan meminta maaf karena tidak cukup kuat untuk melindungi raja. Raja masuk ke kamarnya dan melihat Yunhua. Dia pun bertanya, apa kau yakin dengan keputusanmu? Ratu tersenyum dan mengatakan yakin. Wang Wok datang ke istana dengan membawa sesuatu. Karena raja akan berburu, jati saya sudah mencarikan elang untuk yang mulia. Raja menjawab, kalau berburu elang adalah kesukaannya. Saat kain penutupnya dibuka, ternyata elang itu sudah mati. Bukankah itu elang yang sudah mati? Tanya raja dengan marah. Itu artinya kutukan untuk Anda yang mulia. Kita tidak bisa memberikan ini, ucap Perdana Menteri menghasutnya. Wok panik dan mencoba mencari alasan kalau dia pasti dijebak. Wang Won menjawab, bukankah kau sendiri yang membawanya? Siapa lagi yang akan kau salahkan? Apa kau mengutuk raja? Atau ini pengkhianatan? Tanya Wang Su. Perdana Menteri membenarkan dan yang lainnya setuju. Wang Wok berlutut dan meminta ampun. Raja mengatakan kalau memang ini pengkhianatan, maka Wang Wok akan dihukum mati. Ratu Huangbo menemui Yonhua untuk memberitahu keadaan Wok dan memintanya untuk menolong. Yonhua menjawab, kalau kakaknya itu memang bersalah. Aku tidak bisa terlibat dalam politik hanya untuk menutupi kesalahan kakakku, ibu. Apa kau bilang hanya? Tanya ratu kaget dengan sikap anaknya. Aku ratu sekarang, aku tidak ingin kehilangan dia. Tetapi ada hal yang lebih penting dari semuanya, jadi relakanlah aku, ibu. Jawab Yonhua, lalu meninggalkan ibunya yang menahan amarah. Haeseo menemui raja dan meminta agar ia mengampuni Wang Wok. Haeseo pun berlutut dan mengatakan,
kau bilang tidak akan menyakiti saudara-saudaramu. Orang yang membunuh elang itu adalah kau yang mulia, kata Hisau. Raja kaget karena Hisau mengetahuinya. Raja menjawab, memangnya aku tidak boleh melakukan itu? Dia yang sudah membunuh Wang Mo dan Wang Mun. Dia juga telah membuat Bakah pergi. Dia bahkan ingin memisahkan kita. Jika kau menghukum dengan kejam, orang-orang akan menganggapmu musuh. Aku tidak ingin kau dikenal sebagai raja yang bengis, kata Hisau. Wang Shou pun menyetujui untuk tidak membunuh Wuk. Wang Wok akan dipulangkan dan dia tidak boleh keluar dari rumahnya, ucap raja. Wang Wok terdiam di kamarnya. Ketika membuka pintu, prajurit menghalanginya agar tidak keluar dari ruangannya. Yon Hua menemui Hisau dan menyalakannya. Semua ini terjadi karenamu. Hisau kaget mendengarnya. Dia mengatakannya padaku. Kau mengatakan padanya kalau ia harus berhati-hati kepada Wang Shou. Setelah mendengarnya, dia langsung tahu kalau Wang Shou akan menjadi raja. Dia menyukaimu dan sangat benci karena kau mengakui pria lain sebagai raja. Aku memang menekannya, tapi kaulah yang merubahnya. Hisau pun mulai menyadari kalau itu memang salahnya. Yon Hua menyalahkannya karena kalau saja Hisau tidak ikut campur, Wang Wok tidak akan berubah seperti itu. Apa ini semua karenaku? Gumam Hisau. Wang Jung datang menemui raja. Raja memarahinya karena dia tidak boleh masuk istana. Yung menjawab kalau ia datang membawa titah mendiang raja. Jimong pun mengambilnya lalu membacanya. Tertulis kalau mendiang raja menyetujui pernikahan Wang Jung dan Hisau. Flashback, karena Yung sudah melakukan tugasnya mendiang raja akan memberikan hadiah. Wang Jung pun meminta hal itu. Wang Shou marah dan membuang titah itu lalu mengatakan kalau itu palsu. Yung menjawab kalau dia bahkan naik tahta tanpa titah raja. Bagaimana bisa mengabaikan hal ini? Kalaupun ini asli, aku tidak akan menyetujuinya. Kau tidak boleh menikahi Hisau, jawab raja. Hisau bukan ratu dan juga bukan selir, jadi tidak ada alasan dia tidak bisa menikah. Aku bahkan sudah mengatakannya kepada para menteri, jadi aku tidak perlu menurutimu. Raja marah dan meminta Jimong menghukum Wang Jung. Wang Jung mengatakan, kalau Hisau menginginkannya, kau bisa bertanya langsung padanya. Raja kaget mendengarnya. Raja menemui Hisau dan mengatakan, kalau Wang Jung ingin menikahimu, dia punya titah dari mendiang raja yang mengizinkan pernikahan kalian. Dia juga bilang, kalau kau menginginkannya, itu bohong bukan? Ya, aku menginginkannya, jawab Hisau. Saat kita berpisah, aku selalu merindukanmu. Tetapi sekarang, meski aku melihatmu setiap hari dan tersenyum, ada kalanya perasaan benci yang muncul. Jika terus seperti ini, maka suatu hari nanti kita akan saling membenci. Aku tidak mau itu terjadi, jadi aku lebih baik meninggalkanmu sekarang. Aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Tegas raja lalu pergi. Yon Hua menemui kakaknya dan meminta bantuannya. Esoknya Yon Hua menemui raja bersama kakaknya dan meminta raja mendengarkan Wuk. Wang Wuk mengatakan kalau ada yang harus ia akui. Aku dan Hisau pernah berjanji untuk menikah. Raja marah mendengarnya. Hubungan kami jauh sebelum dia menjadi kekasihmu. Hisau adalah milikku, ucap Wuk. Raja menemui Hisau dengan marah. Aku tahu kenapa kau berlutut untuknya. Apa kau sungguh pernah berencana menikah dengan Wuk, pria yang kau bilang kau cintai? Apakah itu adalah Wang Wok? Hisau pun membenarkan. Wang Shou meminta Hisau berbohong saja, dengan begitu hubungan mereka akan seperti semula. Hisau menjawab, kalau kita sudah berjanji agar tidak berbohong, teganya kau menyakitiku seperti ini, kenapa harus Wuk dari semua orang? Ucap raja marah. Hisau mencoba menenangkan. Mulai hari ini, aku tidak ingin melihatmu lagi, tegas raja lalu pergi. Hisau hanya menangis mendengarnya. Hisau bersiap untuk pergi, Bakah menemuinya. Kalau saja dia tahu Yung punya titah itu, dia tidak akan membantu mereka. Aku juga tidak tahu, Yung hanya bilang, kalau ia bisa membantuku untuk keluar dari istana. Kata Hisau, kalau kau tidak menginginkan pernikahan ini, kenapa kau tidak menolaknya, kata Bakah. Aku akan melakukannya. Karena hanya itu cara agar keluar dari istana. Hisau berpikir kalau ada banyak pertumpahan darah di antara mereka,
Jadi dia tidak sanggup melihatnya lagi. Wang Wuk menemui Hisou dan mengatakan kalau Hisou harus melupakan masa lalu dan fokus saja pada masa depan. Lalu mereka berpamitan. Hisou pun pergi meninggalkan istana. Wang Su menatap baju Hisou sambil menangis.